Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama itu Rizky Agung Purnama, yang kedua Raihan Adianto Suhair, yang ketiga Linggar Trimawan, yang keempat ada Rizky Amin, yang kelima ada Alfred Rizaldi Syaifullah, yang keenam ada Fajri Syareza. Pengertian mengelola keuangan. Mengelola keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan, di mana fungsi manajemen keuangan meliputi penghimpunan dan pendayagunaan dana. Fungsi-fungsi keuangan tersebut meliputi bagaimana memperoleh dana dan bagaimana menggunakan dana tersebut. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. 2. Fungsi mengelola keuangan. Fungsi pokok mengelola keuangan pada perusahaan antara lain menyangkut keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan orang yang mengelola keuangan pada perusahaan menyangkut 4 aspek, yaitu aspek yang pertama, yaitu dalam perencanaan dan perakiraan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer yang ikut bertanggung jawab atas aspek perencanaan umum perusahaan. Aspek yang kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaannya, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Aspek yang ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Aspek yang keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal. 3. Aktivitas mengelola keuangan pada perusahaan. Ada 3 aktivitas yang berhubungan dengan mengelola keuangan pada perusahaan, yaitu 1. Aktivitas penggunaan dana, yaitu aktivitas untuk menginvestasikan dana pada berbagai aktiva. Alokasi dana berbentuk 1. Finansial aset atau aktiva finansial, yaitu selembar kertas berharga yang mempunyai nilai pasar karena mempunyai hak memperoleh penghasilan. Contohnya saham, sertifikat, dan obligasi. 2. Real asset atau aktiva real, yaitu aktiva nyata. Contohnya tanah, bangunan, peralatan. 2. Aktivitas perolehan dana, yaitu aktivitas untuk mendapatkan sumber dana baik dari sumber dana internal maupun sumber dana eksternal perusahaan. 3. Aktivitas pengelolaan aktiva, yaitu setelah dana diperoleh dan dialokasikan dalam bentuk aktiva dana harus dikelola seefisien mungkin. Peran, tugas, dan tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, peran manajer keuangan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Dalam suatu perekonomian, efisiensi alokasi sumber-sumber daya adalah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi secara optimal. Yang kedua, tugas manajer keuangan. Aktivitas perusahaan ditinjau dari sudut manajemen keuangan menjadi tugas manajer keuangan. Tugasnya antara lain adalah sebagai berikut. A. Perolehan dana dengan biaya murah. B. Penggunaan dana efektif dan efisien. C. Aliansi laporan keuangan. D. Aliansi lingkungan internal dan eksternal yang berhubungan dengan keputusan rutin dan khusus. 3. Tanggung jawab manajer keuangan. Manajer keuangan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah dilakukannya. Adapun keputusan keuntungan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan, yaitu A. Mengambil keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada. Memilih satu atau lebih alternatif
investasi yang dinilai paling menguntungkan. Implementasi dari allocation of fund bisa dalam jangka pendek dalam bentuk working capital, berupa aktiva lancar atau jangka panjang dalam bentuk capital investment, berupa aktiva tetap. Tercermin di sisi aktiva. Sebuah neraca. Komposisi aktiva harus ditetapkan, misalnya berapa aktiva total yang dialokasikan untuk kas atau persediaan. Aktiva yang secara ekonomis tidak dapat dipertahankan harus dikurangi, dihilangkan atau diganti. B. Keputusan pendanaan atau pembelanjaan pasif. Menyangkut masalah pemulihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia, untuk melakukan investasi memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Implementasi dari raising of funds atau aktivitas perolehan dana meliputi besarnya dana, jangka waktu penggunaan, asalnya dana serta persyarat-syaratan yang timbul karena penarikan dana tersebut. Hasil financing decision tercermin di sebelah kanan neraca. Raising of funds bisa diperoleh dari internal atau modal sendiri, meliputi saham, preferred, saham. C. Mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Berhubungan dengan penentuan persentase dari keuntungan neto yang akan dibayarkan secara cash dividen, penentuan stok dividen, dan pembelian kembali saham. Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan adalah harga yang terbentuk seandainya perusahaan dijual. Apabila perusahaan go public, maka nilai perusahaan ini akan dicerminkan oleh harga saham perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka pemilik perusahaan menjadi lebih makmur sehingga mereka menjadi lebih senang. Jadi kesimpulan dari semuanya itu adalah dalam sebuah perusahaan ada yang memanajemen keuangan perusahaan baik dalam skala kecil maupun dalam skala yang sangat besar. Karena dalam manajemen keuangan dalam perusahaan adanya satu, yaitu fungsi mengelola keuangan, yang kedua aktivitas mengelola keuangan, yang ketiga peran tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Jadi untuk mengelola sebuah perusahaan dalam skala besar tidaklah semudah yang dibayangkan, karena adanya diperlukannya tenaga ahli yang khusus dalam pengelolaan keuangan, sehingga dalam sebuah perusahaan dari mulai fungsi yang berbeda-beda menurut tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.